warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cindy Novita Anggrani. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini aku akan membahas tentang Nyi Roro Kidul. Pastinya kalian sudah baca dong di thumbnail aku. Nyi Roro Kidul ini merupakan cerita rakyat yang sangat melegenda, apalagi terutama di Jawa. Pastinya kalian tidak asing lah dengan Nyi Roro Kidul ini. Pastinya yang tinggal di Jawa pasti tahu dong tentang Nyi Roro Kidul ini. Tapi banyak orang yang tidak tahu tentang asal muasal Nyi Roro Kidul ini, guys. Tapi ada banyak versi soal asal muasal Nyi Roro Kidul ini, guys. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul adalah putri dari keturunan Raja Kediri, guys. Versi lainnya meyakini kalau Nyi Roro Kidul ini adalah keturunan dari Raja Airlangga dari Kehuripan, guys. Ada juga yang mengatakan kalau Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari kerajaan Pajajaran, guys. Untuk malam ini kita akan membahas asal muasal Nyi Roro Kidul dari kerajaan Pajajaran, guys. Pastinya kalian penasaran kan sama ceritanya? Sama aku juga penasaran. Langsung aja ya, gak usah lama-lama dah. Nanti makin panjang durasinya, oke? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran, guys. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan arif, guys, yaitu Prabu Siliwangi. Di bawah pemimpinan Prabu Siliwangi, rakyat sangat bahagia dan sangat menghormati Prabu Siliwangi ini, guys. Karena pemimpin Prabu Siliwangi ini sangat membuat masyarakat itu hidupnya itu sejahtera, makmur gitu loh. Tapi Prabu Siliwangi ini mempunyai banyak anak dari istri dan para selirnya, guys. Salah satunya anak Prabu Siliwangi ini bernama Putri, guys. Putri ini adalah anak yang sangat cantik jelita, baik hati dan sopan. Dan ia sifatnya sama seperti Prabu Siliwangi ini, guys. Atau sama seperti ayahnya lah. Meski demikian, Prabu Siliwangi ini sangat menyayangi Putri. Dengan seiringnya bertambahnya usia, Putri menjadi anak yang tumbuh besar dan cantik, guys. Karena Putri merupakan anak tunggal, maka ia adalah penerus tahta dari kerajaan Prabu Siliwangi kelak, guys. Ulang ya, guys. Para selir dan anak-anaknya tidak setuju karena mereka tidak rela kalau Putri yang menjadi penerus tahta kelak nanti. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya ini berkumpul di suatu ruangan untuk menyusun rencana atau siasat jahat untuk menyingkirkan Putri dan ibunya ini dari kerajaan Pajajaran, guys. Untuk melancarkan rencananya, mereka minta bantuan terhadap dukun. Bukan dukun, guys, tapi kalau zaman dulu itu disebut dengan penyihir. Penyihir ini adalah penyihir sakti yang berada di desa terpencil, dan penyihir ini mempunyai banyak macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan dari para selir dan anak-anak Prabu Siliwangi ini memberikan kutukan terhadap Putri agar Putri tidak menjadi penerus gitu loh, atau pewaris dari kerajaan Pajajaran, guys. Dengan ilmu hitam itu, akhirnya Putri dan ibunya menderita penyakit kusta, guys. Wah, kejam kali ya, mereka itu menyuruh penyihir untuk membuat dua orang ini menjadi sengsara karena mereka. Cuman masalah tahta gitu loh. Gak paham aku. Dan mereka keluarga kan, kenapa mereka harus berbuat jahat sama keluarga lainnya gitu loh. Gak paham aku. Ya aku kasihan lah sama Putri sama ibunya, kan mereka gak punya salah apa-apa gitu loh. Kan itu memang keinginan dari raja kan, kenapa harus mereka berdua gitu loh. Kenapa kalau enggak mereka bilang aja terus terang kan, saya gak suka gitu. Emang susah gitu bilang gak suka kalau Putri menjadi penerus tahta gitu. Aneh orang-orangnya. Penyakit kusta yang dialami oleh Putri dan Permaisuri ini tidak kunjung sembuh sama sekali, guys. Prabu Siliwangi merasa heran terhadap penyakit yang dialami oleh Putri dan Permaisurinya, karena dua orang ini adalah kesayangan dari Prabu Siliwangi, guys. Makanya itu Prabu Siliwangi ini langsung memanggil tabib kerajaan dan menyuruhnya untuk mengobati Putri dan Permaisurinya, guys. Tapi kasihan loh ya, padahal mereka berdua ini nggak salah sama sekali kan. Kenapa harus mereka gitu loh. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, pengobatan, sang tabib ini juga tidak bisa menyembuhkan mereka, guys. Dan penyakit mereka ini makin parah gitu loh. Kan kasihan, kalian kan tahu yang membuat mereka seperti itu siapa. Masa mereka nggak kasihan gitu sama Putri dan ibunya. Parah banget sih. Bikin aku kesel kan. Memang nggak ngotak, astagfirullah. Kan aku jadi emosi. Sabar meskipun aku ini yang
menceritakan ini harus sabar ya, sabar sih, sabar. Penyakit Putri dan ibunya ini semakin hari semakin bertambah parah guys, dan tidak ada jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit ini. Tapi untungnya Putri ini masih bertahan dengan penyakitnya, masih bisa melawan gitu loh. Tapi ibunya tidak bisa melawan penyakit ini dan akhirnya meninggal dunia guys. Kan kasihan kali loh. Memang keluarga mereka ini tidak ngotak sama sekali. Kan aku jadi emosi terus kalau gini kan. Memang mereka ini gak punya otak memang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Putri dan raja ini sangat terpukul karena kehilangan permaisuri. Tapi para selir dan anak-anaknya ini kayak ya cuek aja lah. Kayak kan memang tujuan mereka untuk menyingkirkan berdua ini kan. Dan salah satunya sudah meninggal dunia kan guys. Memang gak ada otak ya mereka ya. Emosi aku kan. Tapi Prabu Siliwangi ini juga sangat sedih karena melihat kondisi Putri yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan sembuh gitu loh guys. Juga ya, apalagi kan ia akan menjadi penerus tahta dari kerajaan Pajajaran kan guys. Kan kasihan juga ya, kayak bimbang ya jadi Prabu Siliwangi ini ya, ya kan, kasihan lah gitu loh. Dia sudah kayak sudah kehilangan permaisurinya, terus melihat anaknya seperti ini kondisinya, kan kasihan. Pada suatu hari para selir dan anaknya ini mendatangi atau menemui raja. Tujuan mereka itu bukan untuk membantu Putri sembuh dari penyakitnya gitu loh. Bukan karena mereka iba gitu loh guys. Tapi tujuan mereka itu untuk menghasut raja agar mengusir Putri dari kerajaan Pajajaran. Wah, lebih parah banget ya. Udah dikasih penyakit, terus habis gitu diusir lagi. Awalnya tuh raja menolak guys. Namun karena mungkin raja takut penyakit ini bisa menular terhadap masyarakat ataupun warga di sekitaran Pajajaran, akhirnya raja terpaksa mempersetujui keputusan dari para selir dan anaknya tersebut untuk mengusir Putri dari kerajaan Pajajaran. Tapi tanpa sepengetahuan Putri itu mendengar semua pembicaraan mereka guys. Dan akhirnya Putri itu melarikan diri karena Putri ini kecewa terhadap keputusan yang diambil oleh raja. Aslinya raja itu juga bimbang gitu loh mau ngambil keputusan. Tapi kan karena hasutan dari nenek lampir itu ya kan, ya apalagi pasti raja bingung juga dong, karena ini menyangkut tentang kehidupan masyarakatnya juga kan. Dalam keadaan sedih, bingung, bimbang, akhirnya Putri memutuskan untuk keluar dari kerajaan Pajajaran pada saat itu guys. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, akhirnya tiba-tiba dia sampai di sebuah pesisir pantai di selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak sekali batu karang dan ombak yang sangat besar guys. Di salah satu batu karang itu Putri itu beristirahat guys, karena mungkin Putri ini sudah capek karena berhari-hari dia berjalan tanpa tujuan, tanpa arah, dan akhirnya dia itu ketiduran di sana guys. Kasihan ya Putri ini ya. Tapi saat Putri tidur, karena kelelahan mungkin ya guys ya, Putri ini bermimpi dan mendengar suara bisikan gaib yang menyuruhnya untuk ke laut agar dirinya itu bisa sembuh dari penyakitnya guys. Akhirnya Putri itu terbangun dari tidurnya dan ia seketika itu langsung merenungkan kata-kata gaib itu guys. Dan dia itu berkata pada dirinya, apa benar ini memang perintah atau ini cuman bisikan orang yang sedang iseng mengganggu dia yang sedang tidur gitu loh guys. Tetapi setelah melihat keadaan di sekitarnya tidak ada siapa-siapa, akhirnya Putri itu meyakini dengan suara gaib tadi itu, bahwa suara gaib itu adalah perintah yang harus dilakukan oleh Putri guys. Akhirnya Putri itu segera melakukan perintah yang telah didengarnya tadi guys. Dan ajaibnya setelah ia menyentuh air laut, tiba-tiba borok yang ada di badannya itu menghilang, kayak luntur gitu lah guys. Dan akhirnya badannya kembali seperti normal lagi guys. Tapi setelah Putri itu sembuh, akhirnya dia itu tidak mau kembali ke istana gitu loh, karena dia mungkin sudah kecewa dengan ayahnya, ya kan. Siapa yang gak kecewa kalau mau diusir sama ayah sendiri kan guys. Ya pasti dia sudah kecewa gitu loh sama ayahnya guys. Makanya dia tidak mau kembali lagi ke istana. Dia lebih memilih menetap di pantai selatan guys, dan berbaur dengan masyarakat di sekitar pantai selatan. Dan mayoritas masyarakat di sana itu adalah nelayan guys. Sejak tinggal di pantai itu, Putri itu dikenal dengan wanita yang sangat cantik gitu loh. Dan banyak juga pangeran-pangeran yang ingin mempersunting Putri ini guys. Hanya saja dari sekian banyaknya pria, Putri ini tidak tertarik sama sekali dengan pria itu guys. Sebagian dari mereka itu akhirnya mundur karena syarat yang sangat sulit guys. Salah satunya yaitu dengan mengadu kesaktian di atas gelombang air laut.
Emang bisa tak? Kalau zaman dulu aku percaya bisa memang guys, tapi kalau sekarang memang bisa? Ya gak bisa lah. Ya gak bisa lah guys. Ya gak bisa. Kalau zaman dulu bisa mungkin. Berarti Putri ini sangat sakti ya. Mantap buat Putri. Ternyata dari sekian banyaknya laki-laki, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Putri. Wah, Putri ini berarti mantap guys. Sakti dong Putri ini. Dan dia juga bisa mengalahkan laki-laki. Wah, mantap buat Putri guys. Akhirnya mereka menjadi pengikut setia yang selalu mengawal Putri kemanapun dia pergi guys. Wah, hebat sekali Putri ini ya. Sejak itulah Putri dikenal dengan sebutan Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, atau disebut dengan sekarang ini ya kita kenalnya itu dengan sebutan Nyi Roro Kidul guys. Kayaknya buat kalian yang belum tahu asal muasal Nyi Roro Kidul, ya inilah guys ceritanya guys. Aku aja barusan tahu setelah aku baca naskah aku sendiri guys. Berarti kita samaan dong guys, karena kita belum tahu asal muasal Ratu Nyi Roro Kidul ini kan. Berarti kita samaan guys. Ya kita samaan. Sekian dari aku, itulah cerita tentang Nyi Roro Kidul atau tentang asal muasal Nyi Roro Kidul. Jika menurut kalian ini menarik ceritanya, bisa dong dengan komen di bawah. Jika ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan ya guys, karena kita sesama muslim harus saling memaafkan. Maaf ya guys jika ada salah kata ya. Jika cerita aku ada yang kurang atau bagaimana, bisa dong kalian dengan komen di bawah juga ya guys, agar aku itu tahu kesalahan aku di mana gitu loh. Sampai guys gini kalau terlalu semangat loh cerita buat kalian kan. Jangan lupa juga ya like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng di bawah. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Ketemu lagi sama aku, bye bye, see you next time. Jangan lupa ya guys, hari Kamis dan hari Minggu aku upload video. Oke, ih kuteknya aku bagus ya guys. Aku promosi kuteknya aku bagus guys. Dadah, see you next time.